Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Kembali lagi bersama dengan Kak Andrean. Jadi kita akan belajar untuk bahasa Indonesia wajib ya untuk pertemuan hari ini. Tentu saja dalam program andalan kita Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke, baik adik-adik. Jadi sesuai dengan apa yang kakak katakan sebelumnya, bahwa untuk pertemuan hari ini kita akan belajar untuk bahasa Indonesia wajib dengan materi puisi. Jadi langsung saja untuk berkaitan dengan materi puisi, kakak rasa adik-adik sudah sangat familiar juga karena mulai dari semua tingkatan, dari SD, SMP, bahkan SMA pun adik-adik sudah pernah atau dalam hal ini sudah mendapatkan materi berkaitan dengan puisi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahkan di dalam event-event kadang dicantumkan ada perlombaan baca puisi atau tulis puisi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita lihat dari segi pengertiannya. Nah, di slide dikatakan puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, jadi puisi sudah kita ketahui dia dalam bentuk tulisan, tapi dalam hal ini untuk pembuatannya itu ada ungkapan perasaan atau pikiran dari seorang penyair atau seorang yang membuat puisi, tapi dalam hal ini perbedaannya itu karena pembuatannya kita menggunakan kata-kata yang indah atau estetik. Jadi makanya kalau misalnya adik-adik lihat kebanyakan pembuat puisi biasanya dia tuh kalau lagi sedih misalnya, nah biasa dia ungkapkan kesedihannya lewat puisi tapi dengan menggunakan kata-kata yang indah. Atau bisa juga misalnya suasana dari si pembuat puisi ini atau penyair ini lagi senang, lagi berbunga-bunga. Nah, dia bisa luapkan dalam bentuk kata-kata yang indah. Nah, kemudian di sini dikatakan puisi berasal dari bahasa Yunani. Nah, jadi sama halnya dengan drama bahwa puisi juga itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu poesis. Nah, jadi poesis itu artinya membuat atau mencipta. Dan ini benar karena yang tadi kakak jelaskan bahwa si penyair ini biasanya membuat atau menciptakan, mengungkapkan perasaannya dalam bentuk kata-kata. Nah, jadi otomatis untuk dari segi pengertian sudah aman ya. Kata kuncinya curahan hati seorang penulis, seorang penyair ke dalam bentuk tulisan. Makanya kalau kita lihat, biasanya kalau orang baca puisi itu ada permainan intonasi ya, jadi kayak biar pesannya itu tersampaikan. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur puisi. Jadi kalau misalnya untuk unsur puisi itu dia dibagi jadi dua. Jadi for your information, kalau misalnya untuk pertama, kita akan lihat dulu dari segi unsur fisik. Nah, jadi kalau fisik itu berarti berkaitan dengan apa yang kita lihat. Jadi untuk yang pertama jelas di sini ada korespondensi atau pemilihan kata. Jadi pemilihan kata di sini istilah lainnya itu adalah diksi. Nah, jadi kita harus sesuaikan tema yang kita buat dengan pemilihan kata yang kita pilih untuk kita cantumkan dalam puisi yang kita buat. Nah, jadi kayak jangan sampai misalnya temanya itu tentang kesedihan atau misalnya orang yang mengalami kegagalan. Terus dalam pemilihan katanya kita memilih kata-kata yang misalnya melambangkan hati yang berbunga-bunga. Nah, itu kan berarti istilahnya pemilihan katanya kurang tepat ya dari segi temanya beserta dengan pemilihan katanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, untuk yang pertama harus diperhatikan dari pemilihan katanya. Nah, terus yang kedua, nah di sini ada musikalisasi, jadi otomatis ini berkaitan dengan 2 item. Jadi ada irama sama rima. Nah, kalau kita lihat sekilas dari segi namanya ini hampir sama ya, tapi dalam hal ini berbeda. Nah, jadi berbedanya itu di mana, Kak? Nah, jadi berbedanya tuh, kalau misalnya rima. Nah, rima itu istilahnya bunyi akhir. Nah, jadi bunyi akhir pada suatu larik. Bunyi akhir pada suatu larik. Jadi kalau misalnya adik-adik, lihat misalnya, oh di larik pertama akhirannya dia diakhiri dengan
huruf A, berarti misalnya dia harus sama dengan lari ketiga yang harus diakhiri huruf A misalnya. Jadi itu namanya rima. Nah, jadi misalnya Kakak kasih contoh ya, ini contoh rima. Misalnya ada kata, oke, kata hujan, kemarau, oke, oke. Terus kayak ada meja, ada kalau. Nah, di sini kan ada 4 kata ya. Nah, jadi kita bisa lihat, nah di sini kira-kira rima yang sama itu yang mana aja. Nah, jadi dalam hal ini kan ada 4. Nah, 4 kata. Berarti kita lihat yang bunyi akhirnya sama. Jadi bahasa simpelnya kita lihat yang hurufnya sama. Yang hurufnya sama kan yaitu di kata kemarau dan kalau, jadi otomatis rima yang sama di dua kata tersebut. Nah, itu maksudnya rima. Nah, sementara kalau misalnya untuk yang irama, oke. Jadi kalau irama itu dia identik dengan yang Kakak bilang tadi, berkaitan dengan nada. Nah, jadi nada ya. Jadi nada atau istilahnya kayak tinggi rendahnya, keras lembutnya, ketika kita membaca puisi. Jadi makanya yang tadi Kakak bilang, karena puisi itu adalah curahan hati, jadi otomatis untuk penyampaian maknanya itu harus dengan adanya permainan dari intonasi si pembaca puisinya. Jadi makanya kalau adik-adik lihat biasanya kayak ada yang nadanya tiba-tiba tinggi, terus tiba-tiba nadanya rendah, tiba-tiba suaranya lembut, tiba-tiba suaranya tegas. Nah, itu adalah permainan nada. Jadi makanya kalau di puisi, nah kalian lihat aja pembacanya biasanya ekspresif banget ya. Jadi memang benar-benar kayak dia tuh berusaha mengungkapkan apa yang dirasakan oleh si penulisnya. Jadi seperti itu. Nah, terus kalau untuk yang ketiga majas, jadi by the way kalau misalnya untuk majas, majas ini masuk ke materi UTBK. Jadi majas itu identik dengan gaya gaya bahasa. Nah, jadi istilahnya kalau misalnya majas, dia itu identik dengan yang namanya makna konotasi. Nah, jadi apa itu makna konotasi? Nah, ini materi UTBK. Jadi makna konotasi itu sendiri adalah makna yang bukan sebenarnya atau kiasan. Jadi apa yang kita katakan, apa yang dijelaskan di kalimat itu bukan arti sebenarnya. Jadi kayak kita ndak bisa lurus-luruskan, oh ini berarti artinya ya. Contohnya, harganya terlalu mencekik leher. Nah, jadi kan istilahnya ini bukan sebenarnya, karena harga kan nggak bisa mencekik lehernya manusia kan, tapi memang ada maksud lainnya. Apa maksud lainnya? Maksud lainnya adalah bahwa harganya itu terlalu mahal. Nah, ini penting adik-adik, saking pentingnya ini biasanya dimunculkan di dalam soal untuk perguruan tinggi negeri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri favorit. And then kalau misalnya untuk majas itu ada 4 yang sering dimunculkan. Jadi yang pertama itu ada namanya majas, simile. Jadi simile itu majas perumpamaan. Jadi kayak misalnya ada objek, kita ibaratkan dia seperti apa. Ibuku seperti malaikat, ibuku bagaikan malaikat. Nah, jadi otomatis itu namanya simile. Nah, kemudian kalau misalnya untuk yang, eee, hiperbol ini biasanya yang eksis ya, yang biasanya orang banyak ketahui. Jadi kalau hyperbol itu berarti istilahnya kayak dia itu melebih-lebihkan. Jadi kayak tidak seperti itu sebenarnya. Jadi contohnya suaranya begitu keras, menggelegar hingga membelah angkasa. Oke, mungkin kalau kita dengar suaranya keras, tapi tidak sampai membelah membelah angkasa. Nah, jadi istilahnya kata kuncinya itu kalau kalian lihat kalimatnya agak lebay atau alay, nah berarti itu hiperbola. Nah, jadi seperti itu. Atau contoh lain, dalam hal ini misalnya bangunannya terbuat dari emas. Nah, jadi itu adalah hyperbol. Jadi seperti itu ya. Oke, karena misalnya emas yang dimaksud itu bukan emas beneran ya, tapi karena saking bagusnya dia katakan, oh dia ini tempatnya dikelilingi oleh emas dan seterusnya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus ada juga majas personifikasi. Jadi kalau personifikasi itu dia adalah majas yang kalau kalian lihat di laring itu ada benda mati yang kayak manusia, seperti berperilaku manusia. Nah, jadi otomatis itu personifikasi. Jadi misalnya,
pena menari-nari. Nah, pena itu kan adalah kata benda, jadi tidak mungkin menari-nari. Terus ada metafora, metafora itu perbandingan langsung. Jadi kalau perbandingan langsung itu dia to the point, jadi kayak dia tidak mengandaikan. Contoh, "Kamu adalah kutu buku." Nah, berarti, kita langsung katakan, kita langsung judge bahwa si kamu ini adalah kutu buku. Tapi kalau Kakak bilang, "Kamu bagaikan kutu buku," nah itu baru ke simile. Tapi kalau Kakak to the point, "Kamu adalah kutu buku," nah otomatis itu namanya metafora. Jadi ingat ya, 4 majas ini yang dimunculkan, ada yang pertama simile, perumpamaan, pengandaian, terus yang kedua ada majas, hiperbola, melebih-lebihkan, ada personifikasi benda mati seolah hidup, dan ada metafora perbandingan langsung. Jadi itu yang adik-adik harus ingat. Nah, terus yang keempat, nah ini berkaitan dengan tipografi ya. Kalau misalnya untuk tipografi, tipografi itu berarti berkaitan dengan apa yang secara kita lihat tata penulisannya. Jadi bisa dikatakan misalnya yang kita lihat itu adalah gimana aturan spasinya. Nah, spasinya berapa. Terus misalnya berapa rata kiri kanannya. Nah, jadi ini kalau misalnya tipografi ya, jadi kayak model penulisannya seperti apa, makanya ada namanya tipografi konvensional dan non konvensional. Kalau konvensional itu yang kalian biasa lihat sehari-hari, tapi kalau misalnya yang non konvensional itu yang tidak umum, maksudnya kayak unik. Bisa saja mungkin penulisan tipografinya itu kayak zigzag seperti ini dan memang ada, dan itu yang namanya tipografi. Jadi unsur fisik ada 4 ya, korespondensi, musikalisasi, gaya bahasa, dan tipografi secara umum. Oke, berarti untuk unsur fisik sudah aman. Oke, berarti kita lanjut ke unsur yang kedua, yaitu unsur batin. Nah, jadi kalau unsur batin secara umum dia ada 4 juga. Nah, jadi di mana-mana ya, kalau misalnya untuk baik teks dan segala macam pasti harus ada temanya. Karena tema ini penting, karena tema itu berkaitan dengan topik bahasan. Jadi istilahnya kayak kita bisa buat ini kalau sudah ada arahan. Oh, ini nanti temanya seperti ini. Jadi kita buatnya tuh seperti ini. Jadi kayak ada gambaran awalnya. Jadi itu sudah pasti. Nah, kemudian yang kedua ada amanat. Jadi amanat ini sama juga, puisi itu bukan cuma sekedar kita meluapkan perasaan kita, tapi kayak tidak ada benefit yang kita bisa dapatkan. Jadi selain menghibur, entertaining, tapi kalau misalnya untuk amanat ini pasti ada pesan yang kita bisa dapat di dalamnya. Jadi kayak bukan kayak tong kosong yang nyaring bunyinya yang kayak, "Oh ini indah ya," tapi kita nggak dapat pesannya. Jadi puisi itu pasti ada aja yang kita bisa dapatkan di situ. Jadi kayak semacam nasihat dan seterusnya. Nah, terus ada imaji atau citraan. Jadi kalau citraan ini berkaitan dengan alat alat indera. Nah, alat indera manusia ada berapa? Ada 5 ya. Nah, jadi, ada indera penglihatan. Nah, jadi istilahnya visual, citraan visual. Jadi ada visual ya, ada indera, oke, ada indera penglihatan. Oke, jadi citraan, oke, citraan. Nah, jadi ada visual atau, penglihatan, jadi mata. Contohnya, mawar itu indah sekali. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat bahwa, oh ini mawar, jadi pakai penglihatan. Nah, terus yang kedua ada auditif. Auditif. Auditif itu dari audio, berarti berkaitan dengan pendengaran. Nah, suaranya begitu berisik. Nah, jadi itu berarti pakai citraan, pendengaran ya. Nah, terus yang ketiga, nah yang ketiga ini identik juga dengan, oke, jadi taktil ya. Nah, jadi taktil itu peraba. Oke, perabaan. Nah, jadi kayak perasaan gitu. Jadi kayak, bisa kita katakan misalnya anginnya terlalu menusuk dan segala macam. Nah, terus yang keempat ada indera penciuman, baunya sangat menyengat, penciuman. Oke, dan ada pengecap, nah lidah.
dia begitu manis dan seterusnya. Nah, jadi gitu ya, kalau citraan dia totalnya ada 5 secara umum. Nah, itu biasa dimunculkan di dalam soal. Nah, terus, oke, yang keempat ada suasana. Jadi kalau suasana ini berkaitan dengan kondisi. Misalnya suasananya menegangkan atau suasananya meneduhkan, hikmat, dan seterusnya. Karena biasanya di soal dia minta kayak suasananya juga. Jadi itu yang adik-adik harus perhatikan. Jadi unsur batin ada 4, ini kalian perlu perhatikan, apalagi yang imaji. Kalian biasa disuruh menentukan kira-kira di larik tersebut dia menggunakan imaji atau citraan apa. Nah, jadi seperti itu adik-adik kalau untuk yang ini ya, unsur batin ya. Jadi dalam hal ini ada 4, silakan adik-adik mengingat dan memahami dengan baik. Nah, berarti kita lanjut ke yang selanjutnya, jenis-jenis puisi. Jadi for your information, kalau misalnya puisi sebenarnya dia itu dibagi jadi 2. Jadi ada puisi lama sama puisi baru. Jadi kalau misalnya kalian ditanya, kalau puisi sama pantun sama atau beda? Jadi ingat, pantun itu adalah puisi itu sendiri, tapi istilahnya dia itu tergolong ke puisi lama. Jadi kayak pantun, syair, gurindam, karmina, dan seterusnya itu puisi, tapi jatuhnya dia puisi lama. Dan puisi lama ciri-cirinya dia itu terikat. Jadi kayak dia ada aturan, jadi kayak tidak sembarangan. Contoh pantun. Oh, pantun itu kan rimanya harus ABAB. ABAB itu artinya misalnya bunyi pertama di larik pertama sama dengan ketiga, larik kedua, baris kedua sama dengan baris keempat dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk yang jenis puisi yang Kakak tampilkan karena ini yang baru, yang update. Nah, jadi dia sifatnya lebih bebas. Makanya kalau kalian lihat, nah puisi baru itu kayak, ya dalam satu bait itu bisa berbeda-beda, bisa ada 4 isinya, nanti bait keduanya bisa 6 dan seterusnya. Dan oh ya, untuk puisi baru dia sudah diketahui pengarangnya ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu, oh ini pengarangnya ini nih, oh berarti itu sudah puisi baru. Karena kalau puisi lama kita belum tahu siapa pengarangnya, anonim, kita tidak tahu maksudnya. Siapa yang menciptakan itu, pantun dan segala macam. Jadi seperti itu. Jadi kan kalau penciptanya kan kayak ada Chairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, dan seterusnya. Nah, jadi ini Kakak bagi, jadi kayak ada istilahnya, jadi ada, balada. Jadi puisi balada itu kayak dia bercerita tentang suatu kisah kehidupan. Kalau himne, ingat kata kuncinya kalau dia sudah memuji berkaitan dengan Tuhan berarti otomatis itu, tergolong ke puisi himne namanya. Kalau ode, dia itu bukan ke Tuhan, tapi dia lebih ke seseorang atau benda yang kayak dimuliakan. Jadi kayak ada satu sosok yang kita bisa, puji misalnya dengan jasanya dan segala macam. Oke, romansa kan jelas ya dari kata romance. Romance itu berarti kasih sayang. Jadi otomatis kalau kalian lihat, oh ini kayak identik dengan perasaan seseorang dengan orang lain, bagaimana menggambarkan satu sama lain saling menyayangi, berarti itu romansa. Kalau elegi, nah ini lebih ke kesedihan, hal-hal yang berbau sedih. Itu elegi dan terakhir satire. Nah, kalau satire dia lebih ke sindiran ya. Jadi kalau misalnya dalam teks, nah namanya teks anekdot. Nah, kan kalau teks anekdot biasanya kayak orang-orang famous, orang-orang terkenal yang dimana kita kayak, sindir dia tapi dengan, lelucon, tapi dalam hal ini kesannya menyindir. Nah, jadi seperti itu kalau misalnya, puisi puisi itu ya, kalau puisi satire lebih ke sindiran. Jadi adik-adik ingat saja kata kuncinya kalau balada itu kisah cerita dan seterusnya sampai satire yang sindiran. Oke? Nah, jadi seperti itu kalau misalnya untuk puisi, jadi tinggal kalian perbanyak latihan dengan mengerjakan soal, ya langsung saja kita lihat soal nomor 1. Nah, jadi seperti yang Kakak bilang, kita baca dulu soalnya. Di situ dikatakan, kata petang pada larik ketiga puisi tersebut mempunyai makna lambang apa? Nah, jadi oke, larik ketiga. Dia maknanya apa? Nah, jadi larik itu sama dengan baris. Nah, sama dengan baris ya. Nah, jadi dalam hal ini kita hitung 1, 2, 3. Nah, sekarang petang datang membayang. Nah, ini judulnya menyesal.
Jadi kalau misalnya ini Kakak rasa puisi yang fenomenal, jadi ini seseorang yang kayak dia tuh menyesal di hari tuanya karena pada saat masa mudanya tuh bener-bener kayak dia tidak melakukan yang bener-bener kayak dia bisa effort untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi simpelnya seperti itu. Nah, di sini kan sebelumnya dikatakan hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang. Kalau hari muda sudah pergi, berarti petang di sini sudah datang, itu identik dengan apa di sini? Waktu sore hari, kehidupan malam, suasana senja, atau masa tua atau perasaan manusia. Otomatis masa tua ya, masa tuanya sudah datang dan itu membayangi karena pada dasarnya dia sudah menyesal. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Kakak rasa untuk soal nomor satu ini aman, jadi tinggal didalami aja apa maksud dan dari liriknya. Berarti kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, citraan yang dominan. Nah, citraan kan berarti berkaitan dengan alat oke, berkaitan dengan alat indera ya. Nah, jadi di situ dikatakan betapa dinginnya air sungai. Dingin, merasakan, peraba, dinginnya, dinginnya, terus dinginnya. Berarti kalau misalnya kita merasakan dingin, itu otomatis tidak mungkin citraan penglihatan, tidak mungkin citraan pendengar, penciuman, perasaan, tapi yang identik itu adalah citraan peraba. Nah, jadi seperti ini kalau misalnya untuk soal nomor 2. Jadi dominan, dingin, 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 dingin. Nah, jadi berarti ini lebih ke yang paling banyak diulangi dan itu perabaan berarti. Jadi otomatis jawabannya berapa ya? Oke, berarti kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, imaji yang terkandung di lari ketiga. Lagi-lagi ini imaji berarti berkaitan dengan alat indera. Nah, jadi kita lihat ya, di sini dikatakan mengantarkan kepergianmu pahlawanku. Ada kata pahlawan. Pahlawan itu kan berarti ada wujudnya ya. Berarti so far kalau misalnya untuk pakai alat indera apa, kan taktil itu lebih ke peraba ya, perabaan. Terus kalau auditif dia lebih ke pendengaran. Kalau visual lebih ke penglihatan. Oke. Terus ini ada rabaan, ini ada perasaan. Jadi otomatis kalau kita mau main logika, berarti yang alfa, delta, dan error udah salah. Karena ini sama-sama berkaitan dengan perabaan. Berarti yang make sense atau yang masuk akal yaitu imaji auditif atau visual. Nah, di sini karena pahlawan, kepergianmu pahlawanku. Kita bisa melihat kepergian pahlawan itu dengan indera apa? Pendengaran atau penglihatan. Jadi, of course, visual ya, penglihatan. Jadi otomatis jawabannya adalah bagian Charlie. Nah, jadi seperti itu adik-adik, memang kalau di puisi itu lebih identik atau lebih banyak kepada ini, alat indera, nah atau citraan. Jadi adik-adik tinggal maknai saja setiap lariknya, di situ dia mengatakan apa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini dikatakan puisi pada larik terakhir. Nah, berarti ingat ya, larik itu sama dengan baris. Kita disuruh mencari dia itu tergolong ke majas apa. Dan kakak kan di awal sudah menjelaskan ada 4 yang sering muncul untuk majas. Jadi ada majas personifikasi, hiperbola, and then simile, dan metafora. Nah, jadi kayak gitu ya. Untuk yang terakhir di sini dikatakan, dan tinggallah rel-rel peron dalam lampu yang menggigil angin senja. Yang menggigil angin senja. Jadi kalau misalnya kita lihat, dalam hal ini angin senja yang menggigil, menggigil di angin senja. Peron dan lampu itu kan benda, dan dalam hal ini dia diibaratkan seperti manusia, menggigil. Jadi benda mati seolah hidup. Jadi otomatis kalau misalnya berkaitan dengan majas, dia masuknya ke personifikasi. Jadi jawabannya alfa. Nah, jadi gitu ya, karena kalau metafora perbandingan langsung yang to the point, langsung menjudge.
kamu adalah kutu buku. Nah, jadi kayak gitu kalau litotes, dia itu majes yang kayak merendahkan diri. Jadi, kalau misalnya ada temannya yang datang terus kayak rumahnya tuh mewah, tapi dalam hal ini dia tuh rendah hati, kayak dia bilang, "Oh, mampirlah di gubuk kecilku ini." Nah, jadi itu istilahnya litotes, jadi kayak merendah hati. Nah, kemudian kalau asosiasi, ini sama nama lainnya dengan simile ya, perumpamaan. Ibuku bagaikan superhero, ibuku bagaikan malaikat, dan seterusnya. Kalau hiperbola, nah ingat ya, melebih-lebihkan. Jadi kayak over istilahnya. Jadi kalau misalnya yang Kakak bilang tadi, suaranya menggelegar hingga membelah angkasa. Suaranya memang keras, tapi belum tentu suaranya itu sampai membelah langit dan seterusnya. Jadi itu untuk soal selanjutnya ya. Jadi dia include ke majas personifikasi, benda mati seolah-olah hidup. Oke, terakhir. Nah, terakhir di sini yang diminta adalah tema. Jadi kalau misalnya tema kan yang Kakak bilang ini berkaitan dengan topik apa yang dibahas. Jadi kalian lihat saja pengulangannya. Kan di situ dikatakan, "Wahai sahabat, untuk selamanya kita percaya, tebarkan arah, jangan pernah lelah untukmu sahabat." Berarti senternya di sini adalah sahabat. Karena kayak dia lebih ke memberikan motivasi, memberikan wejangan kepada sahabatnya. Berarti kalau kita lihat dari segi opsinya, otomatis jawabannya bagian apa? Nah, jadi ya otomatis jawabannya alfa ya. Jelas persahabatan karena ini temanya sudah terbaca secara tersurat, sudah ada di dalam larik puisinya. Jadi makanya kalau kejelasan perdamaian dan seterusnya itu kurang berkaitan. Nah, jadi dalam hal ini seperti itu adik-adik untuk materi kita hari ini. Jadi kalau misalnya adik-adik mau menonton ulang, kalian bisa cek di YouTube Smart School. Nah, jadi dalam hal ini adik-adik untuk pertemuan kita sampai di sini, Kakak harap adik-adik bisa lebih memahami lagi dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membuahkan hasil dan menjadi bekal adik-adik untuk persiapan ujian TKA. So, thank you for your time anyway dan terima kasih juga apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik, see you.